Indramayu, fokus Pantura. Permasalahan pupuk bersubsidi yang terkadang menjadi polemik di tengah target pencapaian produksi tanaman pangan, menjadi perhatian serius pemerintah, mulai dari fase pengajuan hingga realisasi, di mana sinkronisasi data sangat dibutuhkan, mulai dari luas hamparan dan calon pengguna, yakni para petani, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Atas dasar itulah, Balai Penyuluhan Pertanian, BPP Kecamatan Bongas, melakukan verifikasi dan validasi data elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK sekaligus mensosialisasikan kepada para petani melalui masing-masing kelompok tani, tentang persiapan pengajuan ERDKK, Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021. Wakil Ketua KTNA Bongas, Wastam Priyatna, mengatakan, kendala bagi petani realisasi pupuk bersubsidi minim tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan, untuk itu diharapkan ada penambahan kuota, sehingga petani bisa meningkatkan produksi, mengingat tingkat kesuburan lahan kurang baik. Menyangkut penyaluran pupuk subsidi, sebenarnya kan sudah ada aturan tertentu, Pak. Jadi sudah ada aturan dari dinas lah, terutama dinas pertanian, setiap hektarnya ya kalau MPK itu hanya dapatnya 75, ditambah organik itu 1 kantong, lantas kalau ore itu 150. Dan sementara ini sebenarnya ya biasa penyalurannya, ada rekomendasi dari kita sesuai kelompok tani apa, Pak? Dari kelompok tani Mekar Mulia 2. Mekar Mulia 2. Desa Cikendang. Luas hamparannya berapa, Pak? Luas hamparannya 450, Pak. Yang musim tanam kemarin terpenuhi semua, Pak? Terpenuhi semua, alhamdulillah. Kalau harapan saya kepada petani, sebenarnya saya sering mendapatkan keluhan dari setiap kelompok tani. Konon katanya tanah ini pH-nya sudah tua. Jadi kalau pengen mendapatkan hasil yang maksimal, pemupukan juga harus maksimal. Dengan dibatasinya pupuk urea maupun poska, yang kalau saya hektar itu poskanya 75, ureanya sekintal setengah, itu secara perhitungan orang tani itu kurang sekali. Karena di sini banyak yang dirugikan, terutama petani penggarap. Yang secara kalkulasi petani penggarap itu nyewanya aja sudah berapa, biaya produksinya sudah berapa, hasilnya juga harus maksimal. Jadi karena pH tanahnya sudah tua, dengan pemupukan yang relatif minus, untuk petani penggarap ya banyak dirugikan. Karena yang biasanya menghasilkan per hektar itu bisa minimalnya 5 ton sampai 7 ton, ya sekarang malah di bawah 5 ton. Karena pupuk bersubsidinya dibatasi oleh pemerintah. Ya kalau bisa mohon dengan instansi terkait, terutama Menteri Pertanian, agar pupuk subsidi nominalnya atau tonasenya itu agar ditambahin, khususnya untuk wilayah Indramayu, karena kesuburan tanah itu berbeda. Indramayu bukan kayak di Sumatera, bukan kayak di Kalimantan yang tanahnya masih muda dengan sedikit pupuk tanaman subur. Kalau Indramayu pemupukan itu harus maksimal. Kalau tidak maksimal, hasilnya sedikit. Terutama petani penggarap yang hasil dari nyewa itu sudah jelas dirugikan. Apalagi sekarang ini, tahun sekarang harga padi jatuh, biaya produksi juga mahal, ya petani penggarap jelas dirugikan. Sedangkan jumlah petani penggarap kalau jumlah 100%, petani pemilik dunia 30%, 7% itu petani penggarap yang semuanya dapat nyewa. Oke. Enak hamparan tak domisili. Sementara Koordinator BPP Kecamatan Bongas, Kusnadi, mengatakan tujuan diselenggarakan kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk melakukan validasi data agar para anggota kelompok tani dapat terdata di ERDKK sehingga penyaluran pupuk sesuai dengan kebutuhan. Melalui apa? Ya, penyalurannya kan melalui kios. Melalui kios. Iya. Tidak ada campur tangan BPP? Tidak ada. Kalau BPP kan hanya
menjembatani dari data kelompok tani untuk menginput data untuk dilaporkan ke pusat. Kan revisi ini untuk yang musim tanam ke depan atau yang musim gadu? Untuk musim tanam ke depan tahun 2022. Iya. Kalau nanti musim gadu sudah terpenuhi pupuknya? Sudah masuk 1 tahun sih, Sudah masuk. di 2021. Jadi untuk MT gadu itu udah termasuk di RDKK 2021. Tidak ada kekurangan ya? Tidak ada. Saya dengarkan kemarin ada penurunan berapa persen itu? Kalau penurunan nggak ada Pak, tapi sesuai dengan rekom dari pemerintah gitu. Jadi rekomendasi itu kan untuk Kecamatan Mongas sesuai dengan kebutuhan Pak, kebutuhan di Kecamatan Mongas.